Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Rise Project Indonesia. Hari ini adalah hari yang spesial buat aku karena akhirnya setelah bertahun-tahun aku akan membagikan ke teman-teman perjalanan healing perjalanan kesembuhan aku dari waktu aku umur 10 tahun, aku sakit pendarahan, sampai akhirnya sekarang umur aku 33 tahun dan aku udah lebih sehat. Jadi aku ingin ngebagiin cerita ini udah lama semenjak aku bisa lebih sehat. Tapi aku ngerasa belum siap selama ini, mungkin proses healingku belum selesai sehingga aku belum bisa membagikan perjalananku ini ke teman-teman semuanya. Tapi akhirnya hari ini aku ngerasa kayaknya ini adalah waktu yang tepat. Aku juga nggak tahu, mungkin memang ini adalah waktunya. Aku pengen banget ngebagiin ini karena aku ngerasa mungkin banyak dari orang-orang di sekeliling aku yang juga struggling dengan kesehatan fisik. Tapi lewat penyembuhan dari dokter, dari rumah sakit, dengan ibaratnya kalau misalnya di dunia saat ini disebut dengan kayak pengobatan dunia barat atau medis itu nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya gimana bisa akhirnya sembuh itu, aku itu penyembuhannya bukan hanya dari ke dokter, bukan hanya dari minum obat, tapi juga ada beberapa aspek lain yang oleh karena itu aku pengen bagikan. Siapa tahu teman-teman ada juga yang struggling dengan masalah kesehatan dan udah berkali-kali pindah-pindah dokter atau mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit teman-teman tapi belum ketemu juga. Mungkin pengalaman aku ini bisa memberikan insight. Jadi ini aku sifatnya sharing aja. What works for me might not works for you. Aku ngerasa dalam hidup kita tuh memang harus eksperimen sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa dengerin apa kata orang begitu saja. Kita harus menggunakan akal budi kita untuk menimbang apakah ini sesuai, apakah ini bekerja. Seperti itu teman-teman. Jadi aku mulai cerita aja ya. Aku tuh sebenarnya agak nervous, but I just try my best to share the story. Jadi awalnya itu aku waktu umur 10 atau 9 kali ya, 10 tahunan. Jadi kalau misalnya aku salah nyebut umur, maaf ya. Waktu itu ada orang yang mempermasalahkan waktu aku sharing soal sexual abuse. Jadi ini kurang lebih untuk urusan umur dan angka, kita sebagai manusia kan suka lupa ya, apalagi yang terjadi di masa kecil. Anyway, dari aku umur 10 tahun, aku tuh menstruasi. Nah, tapi menstruasiku tuh gak berhenti-berhenti. Jadi bisa 2 minggu baru berhenti. Terus pendarahan banyak banget. Terus akhirnya aku dibawa ke dokter kan. Awalnya dokternya bilang, katanya aku tuh masalahnya imbalance hormon. Imbalance hormon itu penyebabnya adalah, waktu itu dokternya bilang karena pola makannya nggak sehat. Waktu itu sih aku kebanyakan makan apa yang disediain di rumah, kayak masakan rumahan. Tapi dokternya juga bilang jangan makan makanan yang diproses terlalu banyak, maksudnya kayak dengan bahan pengawet seperti Indomie. Aku nyebut merek ya. Atau seperti mie instan, itu nggak boleh terlalu banyak. Atau makanan kalengan. Padahal itu enak ya. Jadi aku tuh mulai untuk berhenti mengkonsumsi itu. Terus juga dibilangin karena telur.
telur ayam negeri. Katanya telur ayam negeri itu untuk bisa memproduksi banyak telur, mereka tuh harus disuntik dengan zat hormon. Nah itu juga bisa ngebuat hormonnya itu akhirnya masuk badan kita juga, dan itu ngebuat sistem hormon dalam tubuh kita tuh kacau. Nah ini kan setiap orang beda-beda, mungkin ada orang yang makan telur ayam negeri banyak itu nggak kenapa-napa. Itu kan berarti badan setiap orang kan reaksinya tuh beda-beda kan. Seperti kayak sekarang virus corona juga, virusnya bisa terpapar beberapa orang, dan orang-orang ini bisa memiliki reaksi yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi daya tahan tubuhnya. Jadi aku rasa begitu pula dengan masalahku waktu itu. Dan akhirnya aku juga dikasih obat untuk menyetop pendarahan karena memang pendarahannya terus-terusan, dan dikasih vitamin penambah darah, vitamin K, terus sangobion. Habis itu dipantau. Setelah beberapa lama, memang setelah aku minum obat penyetop darah itu transamin, itu pendarahannya berhenti. Tapi setelah obatnya habis, dia keluar lagi teman-teman. Jadi akhirnya balik lagi ke dokter, aku dikasih pil KB. Coba teman-teman bayangin ya, anak umur 10 atau 11, aku udah gak tahu nih ya, pokoknya sekitar masih SD akhir-akhir gitu, aku disuruh minum pil KB. Aku malu, tapi mau gak mau kan ya, karena memang siklus menstruasiku tuh gak lancar. Katanya dengan minum pil KB ini tuh bisa mencoba melancarkan, maka dari itu aku mulai minum itu. Nah sebenarnya si dokternya bilang jangan sampai lupa, cuman aku sebagai anak kecil yang waktu itu bocah ya suka lupa. Yang lucu itu adalah waktu aku tinggal sama tanteku kan ya, jadi karena aku pelupa sama tanteku, aku dikasih vitamin ginkgo biloba. Temen-temen nggak? Ginkgo biloba itu gunanya untuk memperkuat daya ingat. Nah terus jadi itu supaya aku nggak lupa minum obat juga kan. Nah terus karena aku minum ginkgo bilobanya aja lupa, akhirnya sama tante aku dibilang taruh itu vitamin di kotak tempat kamu nyimpen celana dalam, karena kamu kan nggak mungkin lupa pakai celana dalam. Jadi setiap kali kamu mau pakai celana dalam, minum dulu itu ginkgo biloba. Nah untungnya sekarang memori aku tuh udah lumayan meningkat, jadi aku nggak pelupa lagi. Tapi ternyata yang nggak buat kita pelupa itu berhubungan dengan emotion kita. Jadi kalau misalnya kita punya banyak suppress emotion atau emosi yang dipendam, itu kita bakal cepet lupa, apa-apa tuh lupa, karena kita nggak fokus ya, karena kita ke-distract sama banyak energi yang stuck di dalam badan kita. Anyway, balik lagi ke pendarahan itu. Kayak beberapa bulan aku minum itu, terus setiap kali aku lagi ngadepin masalah di rumah atau kecapean, mungkin juga karena olahraga. Waktu itu kan aku di sekolah kan suka main basket, suka lari. Nah itu kalau misalnya aku terlalu memakai badan aku lari gitu, itu tuh aku tuh bisa pendarahan di sekolah. Jadi tuh waktu itu pil KB tuh udah gak ngefek lagi badannya. Nggak ngerti deh. Jadi aku tuh sering bolak-balik ke rumah sakit karena pendarahan itu, sampai netes-netes di kursi sekolah ya, di bangku sekolah tuh aku sampai malu. Terus padahal aku udah pakai kayak pampers orang dewasa loh teman-teman, bayangin. Pampers kakek nenek itu loh, jadi saking darahku tuh banyak banget. Jadi aku beberapa kali tuh masuk rumah sakit. Yang pertama itu tuh kalau nggak salah aku SMP atau apa gitu, yang pendarahannya banyak banget, nggak berhenti-berhenti, sampai akhirnya aku harus
ditransfusi darah kayak 3 kantong gitu untuk mengembalikan darahku yang ini. Dan ternyata pas dicek itu dari vagina aku tuh keluar polip. Jadi dia bilang polip. Nah pada saat didiagnosa polip itu tuh awkward teman-teman, karena ternyata polip itu tuh hanya bisa keluar dari vagina itu kalau sudah tidak punya selaput darah. Nah sementara kan aku waktu itu SMP, aku belum pernah melakukan hubungan seksual, aku belum punya pacar, aku juga tipe anaknya aku nggak suka dideketin laki-laki waktu itu. Jadi aku galak gitu sama cowok-cowok pas aku SMP. Maaf ya teman-teman. Teman-teman cowok, mungkin karena aku tanpa sadar itu alam bawah sadar aku tuh aku punya banyak rasa takut sama anak cowok. Karena kalau teman-teman nonton story sharing aku yang tentang pelecehan seksual yang terjadi waktu aku masih kecil, itu kan aku mengalami pelecehan itu sama seorang pria lah gitu kan. Teman-teman nonton aja itu kalau misalnya teman-teman tertarik, aku taruh description boxnya. Jadi memang mungkin karena aku dilecehkan, jadinya mindset aku tuh kalau ke cowok tuh maunya aku lari gitu ya, maunya kabur. Aku lebih bisa deket sama cowok yang feminin, yang kayak nggak laki banget gitu. itu membuat aku merasa aman dan nyaman. Jadi kebayangkan temen aku cowok feminin, kalau nggak cewek aja nggak terlalu suka sama cowok. Maaf ya, itu memang efek dari korban penyintas, bukan korban sih, survivor. Aku tidak mau menjadi korban lagi teman-teman, aku tidak mau hidup sebagai korban. Anyway, waktu itu ditanya dong, kamu pernah melakukan hubungan seksual? Enggak. Terus sama siapa? Aku pegang cowok-cowok nggak mau. Aku tuh bener-bener dulu kayak don't go near me, go away gitu sama cowok tuh. Setelah dipikir-pikir tuh aku galak banget kali ya sama cowok waktu SMP, maaf ya. Anyway, aku waktu itu kan nggak sadar kan kalau misalnya aku tuh mengalami pelecehan seksual, karena pada saat itu aku masih amnesia. Jadi memang ternyata teman-teman kalau kita mengalami pelecehan seksual waktu masih kecil, seringkali kita tuh mengalami namanya disosiasi. Disosiasi itu kita melupakan kejadian itu karena sebagai anak kecil kita tidak mampu untuk memproses itu secara emosional. Karena itu sangat painful dan sangat it's too hard to handle for a little kid, ya kan? Makanya kita tuh sering mendisosiasi. Nah itu anaknya ibu aku, dia lagi teriak-teriak. Jadi aku merasa kedistraksi. Aku matiin dulu ya, tunggu dia selesai nangis. Halo teman-teman, I just back. Jadi ternyata tadi Putu itu main di kolam ikan. Kan di kolam ikan ada batu, terus dia nyebur ke dalam kolamnya, terus dia panik, kan dia nggak bisa berenang. Terus tadi aku keluar ngecek, ternyata dia kaget aja. Jadi begitulah tadi teriakannya, mohon maaf. Aku nggak tahu aku bakal potong gitu atau enggak. Anyway, lanjut ceritanya tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi waktu SMP itu aku belum punya pacar, hidupnya aku sebenarnya lurus gitu loh anaknya, sukanya main di gereja. Jadi aku dulu terobsesi untuk menjadi anak baik ya. Jadi ya aku nggak pernah pacaran. Mungkin anak-anak seumur aku, teman-teman sekelas aku banyak yang udah punya pacar, ada yang udah ciuman atau ya eksplorasi gitu dengan lawan jenis, tapi aku tuh nggak mau. Aku nggak suka laki-laki waktu itu. Aku sukanya tokoh anime.
gitu teman-teman. Nah, jadi kaget dong kok bisa. Terus aku juga bingung kan, jadi di masa-masa itu tuh memori aku tuh mulai kayak keinget lagi apa yang terjadi waktu masa kecil, tapi aku nggak pernah berani untuk tanya benar-benar atau speak it up. Tapi akhirnya aku juga nanya sih sama mama tiriku. Waktu itu aku nanya, aku tuh waktu kecil punya memori aku diperiksa ke dokter, itu tuh kenapa sih? Nah terus akhirnya dia kan bilang itu karena aku habis nginep dari rumah ibu kandungku sama pacarnya dia, terus ternyata pulangnya kemaluan aku berdarah, vagina aku berdarah. Nah oke. Nah terus ya udah pokoknya pas aku mau dioperasi karena polip itu, aku jadi tahu soal hal itu. Nah akhirnya aku dikuret, polipnya dikuret, terus dokternya juga bilang katanya ada jaringan seperti anggur gitu. Jadi itu, terus dia kasih diagnosanya ini terlihat seperti polip. Dan selalu di diagnosanya tuh penebalan dinding rahim atau endometriosis. Penyebabnya itu dibilangnya ketidakseimbangan hormon. Anyway, setelah aku dikuret itu, oke, setelah beberapa lama aku kayaknya sehat-sehat. Ya, maksudnya balik lagi sehat, cuman aku itu tidak boleh terlalu capek lagi dan aku masih anemia. Jadi aku sepanjang aku SMP, SMA sampai kuliah tuh aku anaknya anemia terus teman-teman. Aku nggak pernah bisa ke PMI menyumbang darah, justru aku dapat sumbangan. Terus jadi aku dikuret sekali, terus beberapa bulan kemudian itu biasanya aku menstruasinya tetap kacau dan aku tetap suka pendarahan. Jadi aku ke beberapa dokter, dari dokter yang di rumah sakit Bunda, di rumah sakit ada di BSD, apalah segala macam rumah sakit. Itu dokternya selalu bilangnya penebalan dinding rahim, endometriosis, penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon. Dan akhirnya aku ya selama beberapa tahun itu bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Kerjaan aku adalah menerima transfusi darah, menerima obat hormon, sama kalau misalnya rahim aku udah membesar, jadi rahim aku tuh bisa membesar sampai 10 cm atau 11 cm. Nah, ini aku punya salah satu USG-nya, tapi ini bukan yang waktu aku masih kecil ya. Jadi nanti mungkin aku kasih lihat fotonya kalau teman-teman nggak bisa lihat. Anyway, ini tuh kayak membesar. Ini yang membesar sampai 9 sampai 11 cm kayak gitu deh teman-teman. Jadi aku tuh ya dari umur berapa itu kerjaannya ketemunya dokter ahli kandungan, terus hamil enggak, punya pacar enggak, nikah enggak, tapi ketemunya dokter ahli kandungan terus sampai aku tuh kayak udah, aku nggak tahu apa yang harus aku rasakan. Kebanyakan aku numb. Zaman dulu tuh aku kayak selalu pasang muka happy, karena aku nggak mau bikin orang-orang sekelilingku khawatir. Aku nggak pernah benar-benar nunjukin perasaan aku di dalam tuh gimana. Sebenarnya sedih lah teman-teman, dan malu juga. Dan selalu tanya-tanya kenapa sih aku selalu pendarahan kayak gitu. Aku salah apa sih? Aku apakah dihukum Tuhan kayak gitu? Dan aku tuh bolak-balik ke berbagai dokter, diantar sama orang tuaku sama keluargaku, nggak menyelesaikan masalah. Selalu akhirnya aku dikuret, terus setelah dikuret tuh pasti pendarahannya hilang selama beberapa lama, terus tapi balik lagi. Jadi dari aku umur
10, 11 awal aku menstruasi, aku tuh selalu pendarahan sampai akhirnya rahim aku diangkat. Rahim aku tuh diangkat tahun 2017 apa 2018 ya? Well, aku lupa, pokoknya Maret ulang tahun aku. Nanti aku kasih tahu aja ya, kalau nggak salah sih Maret 2017 gitu. Nah, aku pengen ngebagiin ini supaya teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama itu jangan sampai rahimnya harus diangkat ya teman-teman, karena itu sedih banget loh. Ceritanya dari mana lagi ya, jadi seperti yang tadi udah aku bilang, akhirnya tahun berapa ya, tahun 2012 itu nenek aku kan meninggal. Nah, nenekku meninggal tuh juga karena cancer rahim. Jadi waktu itu aku nemenin nenekku kimo terus di Singapura kan waktu itu. Terus aku ngerasa kayak sedih ya. Aku ngerasa kayak sempet kepikir jangan-jangan nanti aku jadi kayak omaku, kayak aku bakal cancer kayak gitu. Terus tapi ya itu aku nggak pikirin lagi, aku just you know put it aside back. Dan waktu om aku meninggal itu akhirnya di Singapura, aku tuh juga waktu itu aku baru keluar resign dari kantor lamaku kan. Aku tadinya kerja di advertising agency, jadi pekerjaannya tuh lumayan menyita tenaga gitu, sering lembur-lemburan, dan waktu itu juga akhirnya aku sakit juga karena kombinasi dari stres karena kecapean kerja, terus ada masalah keluarga, terus akhirnya aku resign kan waktu itu. Oh, dan aku juga waktu itu baru putus sama pacarku yang pertama, mantan pacarku yang pertama, jadi itu stres banget. Akhirnya aku ke Singapura kan, sekalian nemenin omaku, kayak gitu. Terus akhirnya aku pindah ke Bali. Nah, di Bali ini aku masih pendarahan kan. Nah, tapi pertama kali aku pindah ke Bali, aku tuh kenalan sama mamanya mantan pacarku yang baru. Jadi aku setelah putus dari mantan yang lama, aku ketemu pacar yang baru. Nah, dia itu tinggalnya di Bali juga. Jadi aku akhirnya mikir, ya udah deh aku mau coba tinggal di Bali. Lagian di Jakarta tuh stres kan, kayak gaya hidupnya membuat aku stres, di mana-mana macet. Terus di Jakarta tuh aku sering banget mengalami pelecehan seksual di jalan. Kayak dulu kan aku nggak punya mobil dan nggak punya motor, jadi aku kemana-mana naik angkutan umum atau taksi. Dan zaman dulu tuh belum ada Grab car, belum ada Uber seperti sekarang, jadi harus naik patas atau bus. Kadang-kadang naik taksi juga, cuman lama-lama tekor ya kalau naik taksi terus. Jadi kalau misalnya di Kopaja tuh suka ada cowok yang suka megang-megang gitu. Terus tapi dulu tuh aku nggak berani untuk speak up, jadi aku kalau kenapa-napa tuh selalu diem kayak gitu. Kayak aku nggak mau bikin keributan, aku nggak mau bikin make a scene lah ibaratnya. Tapi akhirnya semuanya aku pendem sendiri di dalam diriku. Aku dari luar tuh selalu kelihatan kayak baik-baik aja dan selalu smiling, you know. Terus akhirnya aku pindah ke Bali kan. Nah, di Bali ini aku ngerasa lebih rileks sih. Waktu itu aku belum punya kerjaan karena aku baru resign, so kayak capek juga. Akhirnya aku rileks aja. Walaupun dalam hati itu masih anxious juga karena aku nggak punya pemasukan keuangan. Terus rencana aku pengen freelance ilustrasi, which is aku dapat beberapa kerjaan freelance. Jadi ya lumayan sih. Jadi waktu aku pindah ke Bali tuh lumayan enak. Anyway, yang pengen aku kasih tahu tuh adalah pertemuan aku dengan ibunya mantan aku, dan dia itu ternyata adalah seorang
life coach. Jadi apa sih yang dilakukan life coach? Aku juga waktu itu nggak ngerti sama sekali. Life coach itu dia tuh membantu orang untuk menemukan emotional wound-nya, dan untuk membantu orang untuk menyembuhkan luka emosinya. Karena waktu aku pertama kali ketemu dia, kan lagi dinner gitu tuh di restoran. Nah terus dia nanyain, how is your family gitu kan, dia bilang. Terus aku tuh senyum doang kayak, oh it's they're fine, kayak gitu. How is your relationship with them? Oh just fine. So aku ketawa gitu. Terus dia nanya, why you laughing where there's nothing funny? Jadi kayak, kenapa kamu ketawa padahal tidak ada hal yang lucu? Aku tuh selama ini nggak pernah sadar kalau ternyata aku tuh kalau lagi sedih justru ketawa, teman-teman. Saking aku mungkin terlalu sering sedih, setiap kali aku kayak sedih itu menutupi rasa sedihku, aku akan kayak hahaha hehehe gitu loh teman-teman. Dan ternyata itu aku waktu itu secara mental itu adalah dalam kondisi denial tingkat tinggi kayak gitu. Ketemu sama si tante ini, namanya tante M aja deh. Dia tuh orangnya, karena dia berpengalaman untuk menghandle berbagai jenis klien yang punya emotional wound, dia ngeliat aku kayak, oh ini nih si Flora anaknya hidupnya fasad, dia bilang. Fasad itu kayak pakai topeng gitu loh. Jadi sebenarnya aku tuh sedih, aku tuh punya banyak trauma sama masa lalu aku dan masa kecil aku, tapi aku nggak mau show it to other people. Aku nggak mau speak it up. Aku nggak pernah mengatakan ke orang lain apa yang benar-benar aku rasakan. Aku selalu menyimpan semuanya di dalam hati aku, dan aku berusaha menyenangkan orang lain. Jadi aku people pleasing juga. Nah pas ketemu sama tante ini tuh aku jadi kayak sadar aja kayak, oh ternyata tuh selama ini aku anaknya ini ya, in denial gitu, hidupnya di fasad penuh dengan kepura-puraan. Dan akhirnya yang nge-introduce aku dengan berbagai buku dan video yang akhirnya membuka pikiran aku atau memberikan aku edukasi bahwa ternyata penyakit fisik itu disebabkan oleh penyakit batin kayak emotional wound. Jadi waktu itu buku pertama yang dia share ke aku adalah judulnya Heal Your Own Pain oleh Dr. Luli Faber. Nah buku ini tuh gratis teman-teman, dan teman-teman bisa cek di description box, I will put it there, tapi bahasa Inggris ya. Di situ juga dijelasin kalau ternyata kita tuh, tubuh kita tuh yang ada di badan kita nih ibaratnya tuh kayak mobil, maksudnya kayak mesin gitu kan, mesin high teknologi tinggi yang diciptakan oleh Tuhan, dan ini bukan badan kita yang sesungguhnya. Jadi maksudnya ini tuh cuman kayak kendaraan aja, tapi diri kita yang sesungguhnya tuh sebenarnya adalah jiwa gitu. Dan kalau jiwa kita tuh sakit, pertama itu akan munculnya itu secara emosional itu di tubuh roh kita. Jadi dijelasin di buku itu juga, kita tuh punya jiwa, tubuh roh, dan tubuh fisik. Nah jiwa kita tuh yang mengenvelop atau menggerakkan tubuh roh dan tubuh fisik kita itu. Jadi kalau misalnya kita lagi tidur, tubuh fisik kita kan tidur nih, tapi tubuh roh kita tuh bangun. Jadi kita bisa experience kayak dream atau deja vu, itu adalah karena kita punya tubuh spirit, dan ibaratnya kita punya dua mobil gitu teman-teman. Dan diri kita yang sesungguhnya adalah jiwa kita. Nah jiwa kita tuh menyimpan banyak memori, jiwa kita tuh menyimpan banyak energi juga. Dan dari kecil itu apapun yang terjadi sama diri kita itu, walaupun secara fisik itu di otak kita tuh kita mencoba mematikannya, dan di tubuh roh kita tuh ada pikiran kita, our mind. Jadi our mind and brain. Jadi secara fisik itu kan
brain, otak. Tapi secara spiritual itu adalah our mind atau pikiran kita. Nah, itu semua kesimpan teman-teman. Jadi apapun yang terjadi dari umur 0 sampai berapa sih, umur berapa kita bergantung sama orang tua kita. Itu apapun yang orang tua kita lakukan atau yang lingkungan kita lakukan, bukan orang tua aja, bisa jadi guru, keluarga besar, terus temen, kakak, adik, itu lakukan yang sebenarnya membahayakan diri kita, itu semuanya terekam di dalam jiwa kita. Jadi penyebab aku sakit, akhirnya aku tahu kalau ternyata pendarahan aku itu disebabkan karena aku selama bertahun-tahun itu mengalami banyak abuse, sexual abuse, verbal abuse, terus judgment dari society. Tau lah, society kita tuh lumayan kejam loh sebenarnya. Nggak semuanya sih, cuman it's a bit abusive dan sangat tidak adil ya teman-teman. Kayak kalau kamu nggak cantik, kamu diperlakukan lebih buruk daripada orang yang cantik. Kalau kamu nggak kurus, kamu diperlakukan lebih buruk daripada orang yang langsing. Jadi kalau kamu nggak kaya, kamu diperlakukan lebih buruk daripada orang yang kaya. Jadi memang society kita tuh masih agak kurang berkembang ya secara spiritual, makanya judgmentalnya tuh semua dari hal-hal fisik. Dan kayak anak kecil, perempuan kadang-kadang perempuan sering diperlakukan seperti objek atau hak milik laki-laki, dianggap lebih inferior, sehingga kita diperlakukan sering sebagai seksual objek kayak gitu sih teman-teman. Jadi ternyata emosi-emosi yang aku rasain dari aku kecil karena aku diperlakukan sama society dan keluarga aku tuh sebenarnya sangat unloving, dan aku anaknya tuh ternyata tipenya yang sangat sensitif. Jadi badan aku tuh sakit gitu loh teman-teman. Akhirnya tuh termanifestasi di badan fisik aku. Nah, dan aku juga belajar, ada satu YouTube channel namanya Divine Truth Channel. Nah, Divine Truth Channel ini adalah juga yang ngasih banyak referensi ke penulis Heal Your Own Pain ini. Terus aku akhirnya banyak ngabisin waktu aku untuk searching atau mengedukasi diri aku tentang emotional health ini, tentang keberadaan soul, tentang our mind. Terus jadinya ternyata penyembuhan fisik itu akan secara natural bisa tercapai kalau jiwa kita tuh udah disembuhin. Jadi dari dalam keluar bener-bener. Karena kalau misalnya dari luar aja, ibaratnya kalau kita ke dokter aja terus kita minum obat aja dan kita di surgery aja, tapi secara kejiwaan kita tuh belum disembuhin luka lamanya, itu bakal muncul lagi teman-teman. Kan seperti seperti tanaman gitu, ibaratnya yang appear di atas tanah itu adalah tubuh fisik kita, itu misalnya penyakit gitu. Jadi kayak pohonnya banyak penyakit, terus kita potong, kita surgery, kita kasih obat, kasih pupuk, oke itu hilang, tapi balik lagi karena akarnya belum dicabut. Jadi untuk teman-teman yang menderita sakit seperti ini, penting banget buat teman-teman juga untuk belajar untuk melihat kondisi mental, kondisi kejiwaan teman-teman kayak gitu. Jadi perjalanan healing aku dimulai tuh sebenarnya semenjak aku ketemu si Tante Meni di Bali. Terus sejak saat itu aku belajar sendiri banyak dari YouTube, dari berbagai buku. Aku baca banyak banget buku. Jadi prinsip aku adalah gini. Ini adalah prinsip yang aku belajar dari Albert Einstein ya teman-teman. Dia bilang kalau kamu sudah melakukan satu hal terus menerus tapi hasilnya itu kayak
it's not what you expect, itu berarti metode kamu salah gitu. Kayak kamu harus cari metode baru. Jadi itulah yang aku lakukan. Aku selalu mencari metode baru atau hal baru yang bisa aku lakukan yang bisa membuat aku mencapai hasil yang ingin aku capai, which is waktu itu yang pengen aku capai adalah aku tuh pengen banget bisa sehat, aku pengen banget bisa happy, aku pengen terlepas dari pendarahan itu, karena itu benar-benar mengganggu kehidupan aku, ngebuat aku depresi. Waktu aku kayak pindah ke Bali itu, aku tuh depresi sebenarnya ya. Cuman aku tetap masih hidup separuh denial gitu. Jadi itu adalah masa transisi sih. Jadi kalau kita udah hidup selama ini tuh kayak ibaratnya pakai topeng, terus denial, terus tiba-tiba kita mau hidup apa adanya, itu tuh nggak bisa teman-teman. Kayak karena selama bertahun-tahun kita udah hidup berdasarkan cara hidup standar masyarakat yang diterima masyarakat tuh kayak gimana, kita bakal coba ikutin ekspektasi masyarakat ke dalam hidup kita supaya kita terhindar dari abuse dan bully. Karena ibaratnya dari kecil aja aku sebagai anak yang sensitif itu sering banget dibilang, kamu tuh sensitif banget sih, seolah-olah sensitif itu adalah hal yang buruk gitu. Padahal enggak teman-teman. Jadi being sensitif itu adalah strength, dan itu sebenarnya gift gitu dari Tuhan. Itulah yang ngebuat manusia itu manusia, karena kita sensitif dan kita bisa berkomunikasi lewat emosi. Kayak teman-teman pasti bisa lihatlah kalau ada orang nih dari jauh nih lagi marah-marah, teman-teman tuh udah pasti bisa tahu ini orang lagi marah-marah kayak gitu. Walaupun teman-teman nggak ngomong sepatah kata, jadi teman-teman bakal menghindari orang itu, mungkin kurang lebih seperti itu. Karena semakin sensitif teman-teman, kita tuh berkomunikasinya tuh nggak usah banyak ngomong gitu, kita udah pakai emosi, udah pakai energi kayak gitu teman-teman. Jadi akhirnya semenjak aku ketemu hal ini, apa sih namanya, pengetahuan baru, aku excited banget untuk mulai mempelajari metode. Nah tapi ini aku masih mempelajari aja ya, jadi secara teori aku udah tahu, tapi aku belum benar-benar praktekin. Karena untuk nge-healing itu ternyata prosesnya tuh kalau buat orang awam ya itu menyakitkan dan agak scary ya buat aku waktu itu. Jadi kayak kamu harus balik lagi ke emosi di waktu di masa kecil itu. Kayak lihat apa aja sih yang pernah orang tua kamu lakukan ke kamu atau keluarga kamu lakukan ke kamu. Kamu mesti gali lagi di memori kamu gitu. Itu tuh buat aku adalah suatu kegiatan yang menurut aku, wah apaan sih masa lalu dikorek-korek gitu kan. Kayak terus kayak seolah-olah aku mencari-cari kejelekan keluarga aku atau orang-orang tuaku yang ya pokoknya orang yang ngurusin aku dulu. Tapi ternyata teman-teman ada perbedaan antara berusaha menjelek-jelekan sama berusaha healing gitu. Karena emang kalau kita mau healing sesuatu, kita tuh harus tahu lukanya di mana, penyebabnya apa, terus siapa yang melakukannya, dan perasaan kita pada saat kita kecil itu yang pas kita mengalami abuse itu, emosinya itu yang harus dikeluarin. Karena ternyata energi itu semua stuck di dalam jiwa kita gitu. Dan energi negatif itu tuh akhirnya yang membuat kita hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa marah. Ke-trigger itu adalah karena energinya semua masih stuck di badan. Dan alasan kenapa aku waktu itu juga akhirnya sakitnya di rahim kan, adalah karena aku punya paling banyak abuse itu berhubungan dengan seksual dan identitas aku sebagai perempuan. Dan aku punya banyak sekali kemarahan sama figur laki-laki,
tapi juga sama figur perempuan. Karena kan aku dari kecil juga ditinggal sama ibu kandungku kan, jadi aku selalu dari dulu tuh ngerasa di abandon sama bapakku. Aku juga selalu ngerasa di abandon sampai ada orang yang sexual abuse aku. Itu tuh jadi aku punya banyak banget kemarahan sama my sexual abuser, sama ibuku, sama bapakku, karena mereka kan dicerai gitu. Jadi aku tuh kayak so much anger, banyak banget rasa marah yang aku nggak mau akui kalau aku marah. Jadi aku semua suppress, jadi aku semua tekan. Aku bahkan nggak mau mengakui kenapa aku sebenarnya marah. Aku nggak bisa mengekspresikan perasaan aku yang sesungguhnya. Nah, alasan kenapa aku tidak bisa mengekspresikan perasaanku yang sesungguhnya juga adalah karena memang lingkungan aku, tempat aku tumbuh, nggak ada orang yang benar-benar ada buat aku dan mendengarkan aku gitu loh. Kayak, gimana keadaan kamu? Kayak aku nggak punya home, aku nggak punya figur orang yang kayak I'm here for you. Kamu bisa ceritain apa aja kayak gitu. Jadi aku selalu menumpuk di dalam hati, dalam jiwaku gitu tuh teman-teman, dan itulah yang membuat aku sakit. Jadi by the end of the day, aku belajar alasan aku sakit adalah karena aku menumpuk energi negatif di dalam diriku dan aku menyangkalnya. Jadi aku sendiri sebenarnya yang menciptakan rasa sakitku. Aku sendiri yang menciptakan penyakitku karena aku menyangkal apa yang sesungguhnya terjadi sama diriku dan apa yang sesungguhnya aku rasakan. Kesimpulan aku sih ya, dari perjalanan aku dari aku masih kecil sampai akhirnya aku gede dan akhirnya beberapa kali itu jadi jadi polip, endometriosis, jadi tumor rahim. Nah, itu tuh intinya adalah aku menciptakan semua penyakit itu karena aku mengabaikan kondisi kejiwaan aku. Karena aku tidak jujur sama emosiku sendiri, aku selalu menekan. Akhirnya dia tumbuhnya jadi penyakit fisik gitu, dan kondisi aku seolah-olah aku denial aja, kayak ya udah aku sakit, tapi aku nggak tahu kenapa gitu lah. Jadi aku ngarepin orang lain, kayak ngarepin dokter untuk nyembuhin aku. Terus aku sendiri kayak frustasi, kayak kenapa sih aku sakit? Apakah karena Tuhan menghukum aku? Enggak, Tuhan tuh nggak menghukum kita teman-teman. Tuhan itu justru selama ini tuh pengen ngasih tahu aku kayak flow, come on, just be honest about how you really feel gitu. Jadi Tuhan tuh maunya kita jujur, dan kalau seandainya kita selalu jujur, kita akan selalu sehat teman-teman. Karena energi yang masuk itu bakal langsung keluar. Ibaratnya kalau misalnya kejujuran itu tuh seperti pipa gitu ya. Jadi kalau kita jujur, pipanya tuh lempeng gitu ya. Energi dari Tuhan gampang masuk. Nah, kalau ada orang nge-attack kita atau menyerang kita, energinya juga bakal masuk. Kalau energi yang menyerang itu kan kayak sakit gitu, nah itu bakal masuk, kita bakal rasain, tapi cepet keluar juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak jujur, ibaratnya pipanya tuh kayak melewat gitu loh, melewat, jadi stuck gitu. Kan di badan kita tuh ada cakra kan ya, cakra itu adalah tempat masuknya energi dari semesta, dari Tuhan, dari orang-orang sekeliling kita. Nah, kalau misalnya cakranya semua kebuka, terus energinya ngeflow, hidup kita tuh gampang gitu, nggak ribet. Kita disakitin orang, ya udah kita rasain, kita nangis. Karena kalau emang disakitin orang, kita tuh harus nangis loh teman-teman, bukan malah senyum, bukan malah nggak ngerasa. Itu sebenarnya robot, itu kan kayak Joker kan ya, sebenarnya dia punya banyak rasa sakit, tapi dia bukannya nangis, dia malah senyum gitu. Itu yang bisa bikin kita gila dan bisa bikin kita sakit gitu teman-teman. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kita mau sehat nih teman-teman, oke, yang pertama memang secara fisik kita harus pergi meminta pertolongan pertama lah ya. Ibaratnya kalau udah perdarahan, udah mau habis darah, ya datanglah ke dokter untuk
minta ditransfusi, minta obat. Nah, tapi di samping itu penting banget untuk juga mengevaluasi gitu keadaan jiwa kita dan keadaan mental kita. Jadi selalu tanya kebenaran apa sih yang aku lagi deny. Jadi aku lagi menyangkali apa nih, karena setiap kali kita menyangkal emosi, kalau sebenarnya kita marah, kalau sebenarnya kita takut, kalau kita sebenarnya sedih, tapi kita berpura-pura seolah-olah kita nggak kenapa-napa, itu yang bakal bikin kita sakit. Karena pada saat itu kita sedang membohongi diri kita sendiri kan. Pada saat kita jujur, nah itu ibaratnya tadi pipanya tuh lempeng lagi, dan kalau pipanya lempeng lagi itu dengan gampang bisa keluar, teman-teman. Jadi selama bertahun-tahun aku di Bali aja, pas aku di Bali tuh secara apa sih namanya, secara pikiran aku udah belajar banyak sekali pemahaman dari berbagai buku gitu. Aku juga baca buku dari Alice Miller, aku baca buku dari John Bradshaw judulnya Homecoming, terus The Drama of the Gifted Child, juga ada bukunya Louis Hay judulnya apa tuh ya, You Can Heal Yourself, sama ada bukunya Alice Miller juga The Body Remembers atau apa gitu. Nah, aku banyak baca teori tapi aku belum benar-benar praktekin sampai akhirnya pada saat itu pendarahan aku tuh makin parah. Waktu itu aku udah pindah di Bali. Aku suka berantem sama mamaku waktu itu. Dan aku stres kan. Aku juga waktu itu akhirnya putus sama mantan aku yang mamanya yang anaknya coach ini. Terus anyway, aku depresi lagi. Akhirnya aku pendarahan juga nggak berhenti. Aku ke dokter di sini di rumah sakit, dibilangnya aku tumor kan. Nah terus dokternya bilang saranin aku untuk dioperasi. Nah terus aku bilang kan sama keluargaku, tanteku yang ngurusin aku, dia bilang, kamu udah berapa kali dioperasi? Mungkin aku udah 3 atau 4 kali dioperasi yang sama tapi terus-terusan. Terus tanteku bilang kayak gini, gimana kalau kamu ke Singapura aja, tante bayarin. Jadi benar-benar dia bilang kayak, ayolah urusin yang bener, cari dokter yang lebih mungkin knowledgeable, bukan berarti dokter di Indonesia kayak gimana ya, cuman mungkin tanteku bilang oke, minta pendapat dari luar negeri gitu kan. Aku selama ini ya cuman bisa, aku nggak mampu gitu untuk ngebiayain ini sendiri, karena asuransi sendiri pun waktu itu aku ikut asuransi, mereka nggak bisa cover penyakit bawaan dari kecil. Jadi kalau penyakit lain aku bakal di cover kecuali pendarahan tumor rahimku, which is satu-satunya penyakitku itu doang, teman-teman. Jadi kayak akhirnya aku cancel apa sih namanya, asuransiku, dan aku hidup begitu aja sampai sekarang nggak pakai asuransi. Dan aku so far untungnya sehat sih ya. Tapi akhirnya anyway aku ke Singapura. Waktu di Singapura aku ikutin berbagai macam tes yang mahal banget gitu. Kayaknya puluhan juta. Hampir nggak tahu lah berapa tuh harganya. Aku nggak berani lihat dealnya. Anyway, tanteku yang temenin. Jadi ada 2 tante, yang satu temenin, yang satu bayarin. Thank you banget ya. Nah, anyway, ternyata ditemukan kalau ternyata di rahimku itu tumornya tuh udah ada cancer markernya. Jadi cancer marker itu dibilangnya kan harus di bawah berapa gitu, kalau nggak salah di bawah 125 gitu. Terus aku udah di atas itu, dan aku tuh pas ngedengerin tuh kayak wow, kayak zong gitu, kayak wah ini udah kayak oma nih, kayak aku inget kayak gitu kan, aduh ini udah kayak grandma nih. Tapi anyway, waktu itu aku diajak ngomong sama dokternya tuh aku kayak nggak di situ gitu loh, kayak badanku di situ tapi aku nggak di situ. Tapi dia bilang, kamu sekarang mesti
operasi lagi, tumornya masih diangkat lagi. Nah, karena ada cancer markernya, kamu nanti di kemo ya, kayak gitu. Terus aku bilang, aku tuh nggak mikirin diri aku malah mikirin duit. Aku bilang, aduh dokter, kira-kira berapa ya biayanya? Terus kayak kasih tahu, pokoknya kayak ratusan juta gitu deh teman-teman. Terus aku bilang, aku tuh kayak mikir, aku ngerasa, aduh dokter, aku nggak mau Dia bilang, I rather die, aku bilang kayak gitu. It's so expensive, I don't have money and I don't wanna burden my family. Aku nggak mau nyusahin keluargaku. Terus tapi dokternya bilang, I'm pretty sure your family pasti apa sih namanya, nggak apa-apa gitu. Terus tanteku juga bilang nggak apa-apa kok Sel, kayak gitu. Terus aku kayak aku ngerasa kayak aku udah banyak dibantu banget sama dia. Tapi akhirnya aku bilang sama tanteku, tante boleh nggak aku mau mikirin ini dulu gitu. Jadi aku bilang aku mau ke Bali, terus aku mau coba fokus healing terapi dulu. Aku mau coba terapi alternatif, aku bilang kayak gitu. Terapi alternatif itu apa maksudnya? Terus anyway, jadi aku pulang dari Singapura ke Bali lagi. Aku fokus di coach untuk healing. Healing itu tuh prosesnya susah, yang seperti aku bilang, karena harus menggali-gali banyak kejadian di masa lalu, terus harus rasain sensasi-sensasi energi yang selama ini ada di dalam badan. Jadi rasanya nggak nyaman banget teman-teman. Kayak rasanya tuh kayak badan kita tuh sakit semua, terus serem banget gitu loh, kayak ada setan di depan muka kita, apa ada setan di dalam badan kita. Itu rasanya pengen lari terus. Jadi nggak gampang teman-teman. Awalnya aku tuh kayak untuk ngebiasain diri untuk bisa diam dan rasain emosi itu tuh, 5 menit aja rasanya udah kayak badanku udah mau pecah gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan aku belajar untuk stay di emosi yang nggak nyaman itu lebih lama, dan aku masuk rumah sakit lagi kan di Bali. Jadi aku masuk rumah sakit itu karena aku pingsan, dan di momen-momen ini tuh aku lagi depresi berat, aku agak suicidal gitu. Jadi aku di antara pengen mati, berdoa pengen mati, sama pengen sembuh gitu loh. kayak udah capek gitu. Soalnya aku juga waktu itu kan baru pisah kan sama mantanku, dan ternyata teman-teman buat orang yang kayak punya masa kecil yang traumatik gitu, itu kehilangan pasangan yang kayak deket gitu tuh, itu tuh really hard on me gitu. Jadi karena aku juga sensitif orangnya, dan aku punya codependent addiction gitu. Jadi karena aku masa kecilnya aku punya banyak kebutuhan emosional yang gak dipenuhi, jadi ibaratnya dipenuhi sama mantan pasanganku ini. Pas dia pergi tuh aku collapse banget, karena aku depend sama dia banyak. Jadi itu nggak sehat gitu, itu nggak sehat buat aku, itu nggak sehat buat orang yang kita dependent. Jadi aku ibaratnya secara energi, karena pipaku tadi bengkok-bengkok, energiku banyak yang stuck, aku akhirnya leaning sama energinya dia. Aku leaning sama energi binatang yang aku pelihara, anjingku. Jadi anjingku juga waktu itu mati. Aduh, pokoknya hancur deh hidupku. Aku ngerasa kayak abis-abisan jatuh ketimpa tangga gitu. Nah, akhirnya dokternya bilang, akhirnya aku masuk rumah sakit pingsan di jalan, lagi dibonceng sama mbokku. Waktu itu aku udah tinggal di Bali tuh sama adikku yang cowok, karena mamiku udah balik lagi ke Jakarta. Anyway, aku pingsan di jalan, terus aku sampai lecet gitu mukanya. Tapi akhirnya aku dipanggilin ambulans, dibilangin kalau aku mesti dioperasi angkat tumor lagi. Nah terus
akhirnya aku mau dioperasi angkat tumor itu kan. Nah terus pas aku dioperasi angkat tumor itu, kata dokternya pas dia buka tumornya itu, rahim aku udah semuanya tuh berubah jadi bernanah gitu, udah kayak selnya tuh udah rusak semua, jaringan sehatnya tuh udah tinggal sedikit banget, kayak cuman sedikit. Jadi pas dibuka itu dokternya bilang ini kayaknya cancerous deh gitu. Terus waktu itu ibu aku akhirnya datang lagi dari Jakarta. Terus aku kan dalam posisi di apa namanya, di meja operasi udah dibuka gitu rahimnya. Dokternya nanya, mau diangkat aja nggak rahimnya, soalnya ini udah rusak semua. Terus kalau lihat keadaannya kayak gini, kayaknya ini cancerous. Jadi apa namanya, lebih baik indung telurnya atau ovarinya juga diangkat gitu untuk nyelamatin nyawa ini anak gitu katanya. Akhirnya rahim aku dan ovari aku diangkat teman-teman. Tapi waktu itu aku nggak tahu sama sekali. Jadi setelah aku di operasi kan udah dijahit lagi tuh. Pas aku bangun kayak aku udah ngerasa enakan kan. Terus aku pikir yang diangkat tuh cuman tumornya, ternyata rahim aku udah gak ada. Tapi waktu itu aku belum tahu, jadi aku nggak dikasih tahu dulu. Setelah 2 minggu aku keluar dari rumah sakit baru aku dikasih tahu. Waktu itu aku tuh stres banget, sedih banget, dan nangis teriak-teriak gitu, kayak karena aku ngerasa wah kok aku nggak dikasih tahu sih gitu, nggak ditanya dulu. Tapi waktu itu dibilangnya katanya ya soalnya kata dokternya ini cancerous gitu, dan untuk nyelamatin nyawa kamu, dan dokternya bilang mau di kemo kan, kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu aku dibantu sama coachku untuk ngeluarin rasa amarah, anger, dan kesedihan aku. Itu pelan-pelan dikeluarin, dan setelah kayaknya 2 minggu gitu aku nangis terus ya teman-teman. Setiap hari, terus aku setiap hari tuh marah-marah, ngekspresiin angernya tuh di bantal, mukul bantal, ngerobek-robek kertas kayak gitu. Terus aku sedih deh menceritakan hal ini. Anyway, akhirnya setelah 2 minggu aku balik lagi ke dokter kan untuk dites lagi. Ternyata cancer mark aku udah nggak ada, jadi aku nggak perlu di kemo. Syukurlah, karena kalau misalnya aku di kemo aku botak. Bukan itu aja sih, kayak kemoterapi kan ngerusak sel-sel tubuh yang sehat yang lainnya. Jadi aku bersyukur cancer selnya nggak ada lagi. Aku nggak tahu apakah itu karena aku rilis emosi-emosi anger aku, tapi kemungkinan iya. Jadi percaya nggak percaya, cancer itu sebenarnya pertanda kalau kita tuh punya banyak anger katanya, kayak marah gitu yang nggak keluar, suppress. Makanya teman-teman kalau mau sehat mesti jujur, terus ekspresiin emosi, tell people how you really feel, kasih tahu ke orang-orang sekeliling kamu apa yang benar-benar kamu rasain. Pada saat kamu marah, kamu bilang kamu marah. Pada saat kamu sedih, kamu bilang kamu sedih. Pada saat kamu takut, kamu bilang kamu takut. Kalau orang itu nggak bisa nerima apa yang kamu ekspresiin, ya berarti orang itu nggak mampu untuk ngehandle kamu. Ya lepasin aja gitu, ikhlasin. Berarti dia bukan orang yang tepat untuk ada dalam hidup kamu. Pada akhirnya sekarang aku hidup di tempat yang aku mau dan dikelilingi sama orang-orang yang bisa handle aku hidup dengan jujur dan autentik. Makanya sekarang makin lama aku makin sehat, dan syukurnya sampai sekarang aku sehat. Sehat, jarang sakit justru, dan energi aku bagus banget. Aku bisa ngelakuin banyak hal yang sebelumnya aku gak bisa lakukan. Aku bisa naik gunung, aku bisa travel, aku bisa nyanyi, nari sekarang, dan
secara emosi healing aku masih lumayan banyak yang harus aku lakukan karena trauma aku sama laki-laki masih ya. Itu nggak tahu gimana cara ngehealingnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Begitu sih ceritanya dari aku untuk saat ini. Mungkin lain kali kalau ada aspek lain dari kisah healing aku yang belum aku sharing, akan aku sharing. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh drop di komen. Semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau teman-teman yang lagi sakit, selain teman-teman ke dokter, makan yang sehat, mengurangi stres, coba untuk ngesortir kondisi jiwa teman-teman dan sejujur-jujurnya mengekspresikan perasaan teman-teman dan apa yang teman-teman pikirkan. Dan jangan take it kayak jangan berharap, pesan aku adalah jangan berharap orang lain akan memahami teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman memahami diri teman-teman sendiri gitu. Jadi kadang-kadang yang akhirnya ngebuat kita kecewa adalah pada saat kita jujur atau terbuka tentang apa yang kita rasakan dan apa kita pikirkan ke orang lain itu tidak bereaksi sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak kita maunya dimengerti, kita maunya dipahami, tapi kebanyakan orang malah ke-trigger, malah marah, malah nggak pengen deket-deket kita lagi. Itu tuh kita akhirnya kadang-kadang jadi takut untuk jujur kan. Nah tapi daripada kayak gitu, lebih baik ikhlasin aja orang itu. Kalau misalnya emang orang itu tidak bisa menerima kejujuran kita, pasti nanti akan ada lagi kok orang lain yang akan Tuhan kirimkan ke dalam hidup kita yang bisa menerima kita apa adanya dengan kondisi jiwa kita, dengan kejujuran kita gitu. Jadi aku sendiri sampai saat ini masih belajar untuk hidup apa adanya lebih lagi, selalu jujur. Itu tuh nggak gampang. Kalau misalnya kita ingin disukai orang lain, kita pengen dapat approval orang lain, seringkali kita tuh harus memanipulasi emosi kita yang sesungguhnya untuk bisa diterima sama orang lain. Nah itu sebenarnya yang bikin kita sakit gitu teman-teman. Jadi itulah belajar mencintai diri sendiri juga. Mencintai diri kita sendiri itu aspeknya juga banyak, dan kalau aku ceritain di sini kayaknya wah bisa berhari-hari. Mungkin ada video ya teman-teman. Intinya kalau mau sembuh, satu, jujur sama emosi dan pikiran perasaan kita kepada diri kita sendiri paling enggak. Kalau misalnya ada orang lain yang bisa menerima kita dengan kejujuran kita, itu bonus ya. Yang penting pertama kita sendiri dulu. Yang kedua, kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, menjaga diri kita sebaik mungkin, memberi kita cukup waktu. Nah, kalau kita mencintai orang lain, hal yang kita berikan adalah waktu ya. Jadi kita harus sabar, memberi waktu untuk kita istirahat, juga memberi kita makanan yang sehat, terus give us exercise that we love, terus ya apalah, teman-teman belajar sendirilah itu. Terus tadi apa, jujur, self love, terus feel emosinya. Dan yang terakhir adalah menurut aku sih ini yang paling penting, membangun hubungan dengan Tuhan, dengan source energinya. Jadi kalau misalnya kita jujur, itu hubungan kita sama Tuhan tuh gampang gitu, karena Tuhan itu berkomunikasi lewat emosi ya. Kita nggak bisa lihat matanya, kita nggak bisa dengar suaranya, tapi yang aku tahu kita bisa rasain kehadirannya Tuhan. Kalau kita jujur sama diri kita sendiri, Tuhan itu kalau misalnya mau berkomunikasi sama kita, syaratnya cuma satu, kita jujur apa adanya. Kalau kita udah bohong, pura-pura, itu tuh kita nggak bisa rasain. Bukan karena Tuhan yang nggak mau, tapi kita yang keblok gitu loh secara energi. Jadi itu aja teman-teman, sharing dari aku hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Oh iya, kalau teman-teman pengen ngecek, aku baru rilis single laguku, judulnya Last Cry. Teman-teman bisa cek di di YouTube channelku yang satu lagi, Flora Marcella. Terus kalau teman-teman suka dengan apa yang aku buat dan ingin
mengkontribusi, membantu aku untuk bisa terus membuat video-video seperti ini. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara streaming lagu aku, subscribe channel aku, like, share. Kalau teman-teman mau berikan donasi juga bisa. Semua informasinya ada di description box. Oke teman-teman, take care. Sampai ketemu lagi. Bye-bye, love ya.